Kalian tahu nggak sih kawasan Gading Serpong? Itu loh kawasan kota mandiri yang terletak di Kabupaten Tangerang. Mulanya kawasan ini dikembangkan oleh PT Jakarta Baru Cosmopolitan atau biasa disebut JBC. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang dibangun bersama antar Batik Kris Group dan Summarecon Agung. Tetapi pada tahun 2006, ambasador diambil alih oleh Paramount Lake yang kemudian melakukan rebranding menjadi Paramount Land. Kini pembangunan di Gading Serpong dilakukan oleh dua developer, yakni Paramount Land dan Summarecon Agung. Kini kawasan Gading Serpong menjadi kawasan kota mandiri yang menjadi daya tarik baru di kawasan Tangerang. Seiring berjalannya dinamika dan kehidupan pada suatu kota, pasti membutuhkan adanya ketersediaan kebutuhan dasar yang mencukupi. Nah, teman-teman, salah satunya adalah kebutuhan air. Teman-teman tahu nggak sih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, air itu merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan masyarakat loh. Namun, air bukan hanya soal minum atau mandi, tapi juga mendukung kebutuhan pangan, kesehatan, dan lingkungan kita. Dari sanitasi hingga irigasi, semuanya tergantung pada akses terhadap air bersih. Namun teman-teman, seiring dengan meningkatnya angka urbanisasi serta proyeksi bahwa 3/4 masyarakat Indonesia akan tinggal di dalam satu kawasan perkotaan pada tahun 2025. Nah, kebutuhan terhadap air harus menjadi perhatian khusus agar ketersediaannya selalu tercukupi bagi masyarakat. Nah teman-teman, setelah kita tahu air sebagai kebutuhan fundamental, sekarang kita bahas yuk strategi pengolahan air di kawasan Gading Serpong. Sesuai dengan peraturan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2020 mengenai prosedur operasional standar penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, di mana penyediaan air harus dikelola oleh unit BUMD maupun BUMN. Maka dari itu, sejak tahun 2020 penyediaan air dan pengelolaan air di kawasan Gading Serpong telah dilimpahkan kepada PDAM cabang Gading Serpong. Setelah itu, PDAM mengalirkan airnya ke dua wilayah. Wilayah yang dialirkan itu adalah Summarecon Serpong dan Paramount Land. Nah, setiap pengembangannya punya cara masing-masing nih dalam mengelola airnya. Nah teman-teman, Summarecon Serpong menggunakan sistem IPO. Nah ini gambarnya aku tunjukin ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau Paramount itu masih menggunakan cara konvensional tanpa adanya metode khusus. Kan kita sudah tahu nih tentang strategi masing-masing pengembangannya nih. Kira-kira ada nggak ya tantangan dalam penyediaan air bersih? Tentunya penyediaan air bersih melewati berbagai proses yang cukup panjang. Dan dalam prosesnya tentu akan menemui tantangan, termasuk juga dalam konteks penyediaan air dan pengelolaan air di kawasan Gading Serpong. Berdasarkan wawancara dengan Kepala PDAM Cabang Gading Serpong, ada 3 tantangan yang dihadapi oleh pihak PDAM. Yang pertama adalah sumber air baku yang tercemar akibat aktivitas pembuangan limbah industri. Yang kedua, sumber air baku yang berkurang debitnya akibat fenomena El Nino. Nah, yang ketiga, akibat masifnya pengembangan kawasan Gading Serpong, PDAM jadi harus terus meningkatkan fasilitas pengelolaan airnya. Tentu saja tujuannya supaya penyediaan air untuk di kawasan ini tetap berjalan secara efektif. Tentunya pengolahan air ini terhadap suatu kawasan dapat ditinjau melalui prinsip etis nih teman-teman. Namun kalau menurut beberapa warga Gading Serpong yang kita wawancarain sih, air di kawasan ini belum sepenuhnya punya kualitas yang baik. Bahkan beberapa warga pun masih menggunakan filter air supaya air yang mereka pakai lebih bersih nih teman-teman. Nah mungkin pihak PDAM perlu untuk melakukan tinjauan terhadap penyediaan air di kawasan ini nih teman-teman. Dan mungkin salah satu solusi berbasis etis yang dapat dilakukan adalah melakukan konservasi pada sumber air permukaan. Nah, masyarakat sebagai pengguna air pun perlu untuk bijak dan efisien dalam menggunakan air. Tentunya agar ketersediaan tetap terjaga untuk kita dan generasi mendatang. Terima kasih, bye-bye.